Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Orang Malaysia di sini bilang bahwasannya Indonesia ini negara miskin, iyo. Dan alasan Malaysia sini yo bilang bahwasannya Indonesia ini negara miskin itu lantaran banyaknya TKI dan TKW kita yang bekerja di Malaysia. Yang bisa dibilang pekerjaannya tuh yo pekerjaan kasar lah, kayak ART, kayak petani sawit, kuli bangunan dan lain sebagainya yo. Terus juga banyak dari warga Malaysia ini yang bilang bahwasannya orang Indonesia nih yo itu rata-rata dan punya toilet atau WC. Jadi kalau berak tuh ya di ini katanya di jamban. Terus alasan lainnya ya itu lantaran mereka melihat bahwasanya total kemiskinan di Indonesia ini itu kira-kira ya kurang lebih 23 juta orang. Sementara di Malaysia ya itu orang miskinnya kurang lebih sekitar 1.500.000. Jadi mereka tuh langsung nengok ya, wih 23 juta banyak nian yo orang miskin di Indonesia, dan mereka pun langsung mencap bahwasanya Indonesia ini adalah negara miskin. Cuma dari apa? Cuma dari nengok nilai 23 juta itu ya, Jo. Yo kalau seandainya 23 juta itu dibandingin dengan 1.500.000 yo orang miskin yang ada di Malaysia, yo jelas kalah lah. Guys, salah satu culture shock saya pas tinggal di Malaysia itu pas di jalanan raya tidak ada yang pakai klakson. Satu pun, nggak pernah saya dengar. Ini saya lagi di kamar dan saya mau kasih lihat kalian jalanan di Malaysia ya. Nah, kalian bisa dengar sendiri, ini hening bro, nggak ada suara klakson. Di jalanan manapun, bukan cuma di sini, tidak ada suara klakson. Pun yang jauh-jauh tuh di sana, jalan-jalan jauh, tidak ada klakson bro. Mantap. Tapi saya penasaran sih, tolong dong, yang orang Malaysia kasih tahu dong alasan jelasnya, kenapa sih kalian nggak ada yang mau pakai klakson gitu? Tapi ya mungkin kalian bilang, ya itu mah jalanan sepi bang. Ya sudah, nanti saya kasih lihat kalian di jalanan yang ramai ya, itu tetap tidak ada klakson. Kepada Ibu Lydia, saya harap kamu meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia karena kamu sudah merusak nama baik negara Malaysia. Kamu liburan ke Malaysia, tetapi kamu mencari keburukan di sana dan kamu sudah menyebarkan fitnah kepada orang lain. Kamu mengatakan wanita di Malaysia banyak yang diri. Nauzubillah, perkataan kamu sungguh tercela. Mulutmu harimaumu. Saya akan melaporkan Anda ke kantor imigrasi karena ini terkait dengan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap negara orang. Saya sudah menyimpan semua bukti-bukti. Jika kamu tidak meminta maaf, saya akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Kalau kamu tahu, sayalah orang yang selama ini edukasi dan menciptakan perdamaian antara Malaysia dan Indonesia. Saya selalu menyerukan persahabatan antara bangsa dan kamu sudah merusak citra baik kami terhadap orang Malaysia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi komen tentang hutang negara lah. Pertama, saya nak buktikan bahawa kerajaan Madani telah pun ambil hutang yang jauh lebih agresif berbanding kerajaan Najib dulu ya. Kalau ikut logik DAP negara kita memang dah boleh dikatakan muflis ataupun bankrupt ya. Sebab memang dah jelas melepasi 1.3 triliun ringgit. Jadi fikirlah ya, fikir. Guys, barusan mungkin kan sudah melihat beberapa info terkait sepertinya orang Malaysia yang merendahkan ya orang Indonesia. Ini ada lagi orang Malaysia menghina duit Indonesia, padahal ini faktanya gitu guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe UKKP Reaction supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya ya. Dan ini kita lihat seperti apa info untuk hari ini ya. Dan kalian bisa cek ya di channel Beranda aku ada apa aja, kira-kira lagi bahas apa aja. Kalau kalian tertarik bisa bantu subscribe gitu guys ya. Dan aku juga ada akun ke pertama ya. Yang ini kan akun kedua. Yang pertama ada Uki Kelvin, dan yang kedua ini Uki Kelvin ada reaksinya ya, Uki Kelvin reaction gitu guys ya. Nah ini kita masuk ke segmennya, kira-kira infonya seperti apa. Oh ya sekarang aku lagi musim sakit ya, aku tenggorokannya lagi kurang enak, mungkin suara aku agak bindeng atau gimana, agak berubah. Nah ini maklum ya, harus dimaklumi. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Kamu murah! Duit kamu murah! Bisa-bisanya orang Malaysia ini menghina duit Indonesia murah. Harusnya sebelum ngomong bercermin dulu. Hahaha. Sepertinya di Malaysia tidak ada cermin. Padahal ini fakta yang sesungguhnya. Sangat banyak warga Indonesia yang melancong ke Malaysia. Wakil Ketua Tourism Malaysia, Dato' Yeo Sun Hin, mengatakan bahwa Indonesia menjadi turis kedua terbesar di Malaysia dengan catatan 4,1 juta wisatawan pada 2024.
Hal ini diungkapkan Dato' Yeo saat kunjungannya ke Indonesia. Menurut Dato' Yeo, jumlah pengunjung dari Indonesia meningkat sebanyak 19,1%. Wow, 19,1% guys. Ya, Berbanding 3,4 juta pelawat pada 2023. Secara keseluruhan, Malaysia mencatat ada 38 juta turis asing pada 2024 dengan pendapatan sebanyak 106,7 bilion ringgit. Kalau duit Indonesia murah, tidak akan ada orang Indonesia datang ke Malaysia berwisata. Ini berarti duit Malaysia yang murah. waduh, ini berarti duit Malaysia yang murah katanya gitu guys. Ya, karena banyak orang Indonesia datang ke Malaysia gitu ya. Kau ingat orang Indonesia Buat netizen Malaysia hina Indonesia negara bebo ya dan kismin. Fakta di lapangan justru negara Malaysia krisis dan banyak hutang katanya. Waduh, apakah benar banyak hutang di Malaysia? Waduh ya, apalagi katanya di Malaysia lagi krisis beras ya katanya gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya, kita lihat bareng-bareng ya. yang datang Malaysia ni semua jadi bibik ke, jadi orang gaji ke? Waduh, bibi katanya. Sok sultan lo, sok kaya. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Malaysia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Banyak netizen Malaysia yang sering memandang rendah Indonesia. Mereka menganggap Indonesia negara miskin hanya karena banyak pekerja kita yang merantau ke sana. Indonesia disebut negara miskin, disebut negara babu, bahkan sering dihina karena nilai rupiahnya dianggap lemah. Tuh, nilai rupiahnya kata dianggap lemah ya, karena ringgit sekarang lagi naik gitu ya, sedangkan rupiah lagi turun guys ya. Tapi ironisnya, di saat sebagian orang Malaysia merasa negaranya paling kaya di Asia Tenggara, justru banyak kasus TKI asal Indonesia di Malaysia yang gajinya tidak dibayar selama bertahun-tahun. Wow, tidak dibayar gajinya. Waduh, kerja imigran disekap dulu 21 tahun tuh ya. Wah, korban juga mengalami, waduh, serem juga. Disiksa, bahkan ada yang sampai disekap. Tenaga kerja domestik. Narasi usang yang melabeli bangsa besar ini dengan sebutan negara babu terus ditelorakan di media sosial, mengejek nilai rupiah yang dianggap lemah dibandingkan ringgit kebanggaan mereka. Namun, kini topeng kemewahan semu itu runtuh seketika saat realitas pahit di dalam negeri mereka sendiri mulai terbongkar ke permukaan, mengekspos kebobrokan moral dan krisis ekonomi internal yang selama ini coba mereka tutupi dengan keangkuhan. Ironi terbesar yang mengoyak klaim sebagai negara paling kaya dan maju di Asia Tenggara adalah maraknya kasus eksploitasi, penyekapan, hingga terhadap pekerja migran Indonesia yang tak kunjung usai. Netizen Indonesia mulai membongkar data dan fakta ekonomi regional yang langsung menampar wajah pongah sebagian publik Malaysia. Di balik gaya hidup pamer mobil mewah di depan rumah, terkuak fakta bahwa Malaysia terjerat dalam lingkaran utang rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara yang mencapai angka fantastis terhadap PDB mereka. Hal ini memicu gelombang kecurigaan bahwa segala fasilitas mewah yang mereka banggakan selama ini bukanlah hasil kekayaan real, melainkan tumpukan utang dan cicilan yang mencekik leher rakyatnya sendiri hingga tak memiliki tabungan masa depan. Kondisi finansial yang rapuh dan tekanan hidup yang begitu berat di sana akhirnya berdampak sistemik pada kesehatan mental masyarakatnya yang kini tercatat menduduki peringkat ketiga terbesar di Asia Tenggara dalam hal penderita gangguan jiwa. Waduh, gangguan jiwa lagi guys, waduh. Ironi ini memperlihatkan pemandangan kontras di mana sebuah negara yang sibuk mengejek kestabilan ekonomi tetangganya, justru warganya sendiri hidup dalam kecemasan konstan akibat kejaran tagihan dan ketiadaan simpanan bulanan. Sementara mereka sibuk berhayal berada di puncak kemajuan, mayoritas rakyatnya terperangkap dalam siklus bertahan hidup dari gaji ke gaji tanpa ada jaminan kesejahteraan yang hakiki di hari tua. Di Penang, Malaysia. Deritaan diharungi 49 wanita warga Indonesia sebekerja selama 13 tahun tanpa gaji selain disekat dari berhubung dengan keluarganya.
Waduh, serem ya, banyak kasus ternyata di Malaysia. Merantau di Malaysia selalu dapat. Orang Indonesia ini buka-bukaannya soal jalannya orang Malaysia pada orang Indonesia. Kok gitu katanya gitu guys. Waduh, kita lihat ya. Komenan macam dasar Tonton tuh YouTube-nya Fonfort Media gitu ya. Konoha. Baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten. Dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sap, kau tak sakit hati kah? Sap, kau ada down tak? Orang cakap macam tu. Kalau jadi aku, mental aku down lah ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak share. Konten aku adalah konten yang sembang jelas sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okey, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh... Itu dia guys infonya terkait Malaysia ya, yang suka menghina Indonesia. Mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu guys ya. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar. Dan aku ingetin guys, jangan lupa nih jaga kesehatan ya, karena lagi musim sakit. Aku sekarang lagi sakit dan di kantor juga aku ya ketepaan lah gitu ya, ketularan. Jadi ya mungkin lagi musim sakit sekarang, jadi pancaroba ya, karena sekarang cuaca tuh nggak menentu ya, kadang hujan kadang panas gitu. Jadi ya buat kalian jaga kesehatan lah, jaga pola makan ya, jangan sampai lupa telat makan, karena ya itu mempengaruhi kalian juga ya, kondisi badan kalian gitu guys. Sekian infonya untuk hari ini, terima kasih sudah hadir dan see you guys.